Halo, saya Anas Ragasa, penulis dan sutradara untuk Teka-Teki Tika. Saya Ferry Salim, saya berperan sebagai Budiman di film Teka-Teki Tika. Singkatnya, Teka-Teki Tika itu sebuah film yang mengisahkan keluarga Pak Budiman yang sedang bikin acara keluarga bersama istri dan anak-anaknya, yang anak-anaknya diperankan oleh Gion Joko dan Morgan Oey. Tiba-tiba di tengah-tengah malam itu datanglah sesosok perempuan misterius yang mengaku sebagai anak kandung Pak Budiman. Perempuan ini namanya Tika, diperankan oleh Sheila Dara. Jadi siapakah gerangan Tika? Itulah Teka-Teki Tika yang coba diungkap, yang mulai tayang tanggal 23 Desember gitu. Iya, memanage-nya ekspektasi penonton dengan memberikan trailer yang sebisa mungkin menggambarkan filmnya secara utuh. Artinya walaupun di film itu ada komedinya, tapi saya dengan sengaja tidak memasukkan itu di trailer gitu. Jadi untuk membantu menggiring ekspektasi orang terhadap genre film ini. Jadi edukasi atau sosialisasinya melalui trailer filmnya gitu sih. Sebetulnya setiap karakter sebagai bapak atau sebagai ayah atau sebagai suami, walaupun itu udah sering, tapi pasti selalu berbeda di setiap film ya. Termasuk di Teka-Teki Tika, sosok si ayah dan si suami ini juga udah pasti berbeda, punya latar belakang yang berbeda, punya permasalahan yang berbeda sebelumnya gitu. Kemudian juga punya hal-hal yang mungkin disembunyikan yang nanti akan terungkap gitu ya, setelah kalau misalnya ditonton film ini sebetulnya backgroundnya apa sih gitu, si Pak Budiman ini gitu. Jadi memang udah pasti berbeda di setiap karakter dalam setiap filmnya gitu. Idenya dibuat ketika pandemi. Jadi ketika pandemi terus sedang berusaha untuk kembali menjadi produktif dan kembali menulis. Awalnya refleksnya adalah berusaha kembali menulis komedi dulu awalnya. Tapi aku merasa kok kayak mandek gitu, kayak kenapa sih susah banget ini menulis skrip gitu. Jadi akhirnya coba membebaskan diri, coba untuk mencari excitement lain. Salah satunya adalah dengan mengeksplor cerita ini gitu. Ketika nyobain nulis ini kok jadinya kayaknya lebih gampang gitu, lebih ngalir gitu, nggak mandek gitu. Jadi aku pikir oke, mungkin ini memang waktu yang tepat untuk menulis ini. Kalau dari segi jumlah penonton, aku rasa dengan kondisi pandemi itu otomatis jadi buat aku pribadi ya, beban itu jadi terangkat sih. Maksudnya nggak lantas Imperfect 2,6 juta, berarti ini harus 2 juta juga. Enggak sih, kan lagi pandemi gitu. Jadi ada rasa pengurangan beban dari aspek itu gitu. Tapi kalau ekspektasi dari penonton buat aku tetap di luar dari angka ya, tetap merasa bahwa bebanku adalah ini penonton yang udah tahu filmku, kalau nonton ini kira-kira gimana responnya gitu. Mereka biasa nonton filmku yang seperti biasanya, tiba-tiba disuguhkan sesuatu yang beda. Kira-kira terhibur nggak ya? Kira-kira suka nggak ya? Kira-kira menikmati nggak ya gitu. Jadi ya tanda tanya besar kita jawab hari ini gitu. Hari ini ya. 10%. Sedikit lah, cuma 10% sedikit. Memang sedikit sekali. Karena buat aku film ini komedinya tuh emang bukan saja yang utama. Jadi memang di momen-momen aku coba bikin dinamikanya, ntar ada yang tegang, ada yang santai. Dan di momen-momen santai ini salah satunya diisi dengan komedi gitu. Jadi secara bobot memang kecil. Iya, aku rasa memang valid. Kalau mikirin pasar ya pasti. Kalau mikirin pasar ya aku akan selalu kembali kepada formula yang sudah proven gitu. Tapi kan kalau mau di situ-situ terus juga aku rasa semakin banyak variasi in the long run ya, dalam waktu yang panjang ke depannya aku rasa akan semakin sehat buat industrinya juga sih. Kita punya variasi sekarang kayak Yuni, punya Cahaya, seperti Dendam, Kadet, segala macam. Buat aku itu sehat buat industrinya gitu. Malah mengkhawatirkan kalau industri tidak memberi ruang untuk genre lain di luar hanya satu atau dua genre utama, aku rasa perfilman kita juga susah majunya gitu. Jadi pasar akan dibanjiri oleh film-film itu saja gitu. Jadi memang betul kalau aku bikin komedi lagi mungkin
secara jualan akan lebih aman gitu ya mungkin ya, tapi aku juga punya, yaitu pertama punya rasa kayaknya industri kita juga harus variatif, kedua ya memang aku juga sebagai seniman aku rasa natural untuk seorang seniman pengen mengeksplor hal baru dan pengen berkembang gitu dari apa yang selama ini dilakukan. Soalnya toko bapak di Indonesia sama di sini sih beda banget ya, maksudnya di sini kan saat kita ngobrol sama, biasanya kan proses penentuan pemain itu dari skenario atau sinopsis, kita ngobrol sama produser dan casting director. Kemudian biasanya yang akan munculin nama duluan itu casting director. Mereka dia akan munculkan beberapa nama per karakter. Kemudian biasanya kita ngobrol bertiga. Nah, untuk karakter Pak Budiman ini memang sosok Ferry Salim menurutku pas memerankan karakternya, karena dari pertama-tama dari kebutuhan stylenya, presence-nya, arogansinya Budiman ini, bukan yang bilang Ferry Salim arogan, lumayan ada songong-songongnya dikit. Tapi sosoknya Ferry Salim gitu, sosoknya ketika kita lihat auranya itu cukup kuat untuk menjadi man of the house di rumah ini buat aku gitu. Jadi itu alasan pemilihan. Kalau merefer ke Ngenes sih aku rasa nggak terlalu relevan. Beda banget. Bela Dara, jadi biasanya aku tuh punya kebiasaan beberapa tahun terakhir kalau nonton film Indonesia, kemudian ada aktor atau aktris yang aku suka, aku rasa aktingnya menarik, bagus, enak ditonton, maka aku akan catat gitu. Jadi Sheila Dara memang sudah ada di wishlist lah, bisa dibilang begitu ya. Jadi ketika peran ini muncul, terus kita ngobrol, butuh perempuan yang seperti ini, terus aku cek di wishlist. Biasanya aku pertama akan ke wishlist dulu gitu. Di list ini ada siapa nih yang kira-kira masuk sama karakter ini. Terus ada ini, baru kita diskusi. Aku setiap nonton film dia, aku selalu percaya kalau dia bisa menunjukkan penampilan yang believable, yang ngalirnya enak, nggak dipaksain, dan somehow dia punya range yang menurutku secara karakter lumayan luas gitu. Soalnya kadang-kadang secara fisik ya aktor itu nggak selalu bisa punya range yang luas juga gitu, tapi dia bisa menampilkan range yang berbeda-beda dan menurutku itu menarik gitu. Kalau membangun chemistry dengan pemain lainnya, saya pikir nggak terlalu jadi masalah gitu ya, karena udah kenal semua gitu, hampir semuanya udah kenal setiap pemainnya. Mungkin Mas Sheila belum pernah tapi ya? Mas Sheila belum pernah ketemu, cuman awalnya dia udah ngomong, saya biasa kerja sama Brandon dong. Nah jadi gue langsung merasa, oh ya ini teman anak gue, pasti dia udah tahu nih karakter gue kayak gitu. Nah jadi ya itu, karena dia awalnya udah bilang saya temannya Brandon. Oh yaudah, gue langsung kayaknya punya chemistry gitu sama dia gitu, cepet ya gitu ya, karena gue merasa anak gue pasti mewakili gue nih. Iya, jadi nggak ada masalah untuk membangun chemistry dengan mereka. Kemudian juga karena memang kita ada proses reading, pertemuan di reading itu kan cukup intens ya. Jadi selama pertemuan di reading itu kita udah mulai membangun chemistry secara perlahan-lahan gitu, dan akhirnya pas waktu syuting itu udah ngeblend, jadinya udah enak banget. Mungkin yang justru yang harus dieksplor adalah karakter si Budiman gitu, yang mana saya ngobrol banyak sama Ernest mengenai si karakter Budiman ini akan seperti apa, kemudian juga latar belakangnya apa, kenapa dia sampai jadi begini, kenapa dia harus begini. Nah itu yang cukup intens ngobrol sama sutradara gitu. Iya, jadi salah satu sentilan yang aku masukin di film ini memang soal korupsi, karena aku merasa korupsi adalah penyakit yang menggerogoti kita sebagai bangsa gitu ya. Jadi udah membudaya gitu, susah banget, dan saking membudayanya kayaknya orang juga nggak merasa itu sebagai sesuatu yang salah gitu. That's the way people do things aja ya, memang gitu. Semua orang juga melakukan, ya udahlah gitu. Nyogok ya udah, semua juga melakukan kayak gitu. Jadi mau nyentil itu sebenarnya gitu. Tidak terlalu sih, lebih kepada setting yang aku bikin, keluarganya keluarga Chinese, tapi tidak ada isu kultural yang menjadi bagian penting dari film ini, enggak juga sih. Setting aja, sebagai setting aja. Sejujurnya untuk ke arah sana aku akan sangat menantikan respon penonton sih. Maksudnya betul, teka-teki kayak gimana sih respon penonton gitu. Apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka, dari situ aku akan jadikan evaluasi untuk eksplorasi yang akan datang gitu. Kalau film-filmku sebelumnya itu kan responnya, excitementnya, sensasinya itu kan di komedi terutama ya, ketawanya gitu. Kalau di sini sensasi yang diharapkan lebih di
teka-tekinya, menerka-nerka gitu, twistnya, kejutannya, bingungnya ini sebenarnya ini apa sih kayak gitu-gitunya, itunya yang menjadi experience dalam menonton yang aku harapkan bisa jadi sesuatu yang menyegarkan, karena genre seperti ini juga jarang di Indonesia terutama ya, film lokal gitu. Jadi ya itu yang dikejar sebenarnya. Kalau komik yang terlibat sebenarnya kan sesuai kebutuhan cerita ya, karena komedinya sedikit otomatis jadi tidak ada komedian yang masuk. Ada Boris Bokir tapi sebenarnya Boris juga di sini perannya juga nggak komedi juga. Jadi ya tentunya penggunaan rekan-rekan stand up komedian akan sangat tergantung dari kebutuhan skenario gitu, dan di sini memang kebutuhannya sangat kecil. Iya, Teka-Teki 3 adalah sebuah film sajian akhir tahun yang kami harap bisa menjadi bagian dari liburan Anda sekeluarga, bisa jadi alternatif tontonan yang menyenangkan, yang berbeda, yang bisa memberikan pengalaman. Yang penting pengalaman sih, karena bioskop itu it's all about pengalaman gitu. Karena kalau filmnya aja kita bisa nonton di streaming, mungkin kita bisa nonton di televisi, tapi kalau pengalaman nonton di dalam movie theater itu yang menjadikan bioskop menjadi tidak tergantikan gitu. Semoga Teka-Teki 3 dengan segala ceritanya dan penampilan aktor-aktornya bisa memberikan pengalaman yang menyenangkan, itu aja. Saya berharap bahwa keluarga Indonesia bisa menonton film Teka-Teki 3 karena ini sekaligus juga ajakan untuk semua masyarakat Indonesia untuk kembali ke bioskop untuk menonton film Indonesia. Jadi sudah nggak perlu khawatir karena juga pemerintah juga sudah menetapkan peraturan yang pasti prokesnya bagus gitu. Jadi silakan kembali ke bioskop menonton film Indonesia, dan kebetulan di 23 Desember ini film Teka-Teki 3 tayang, jadi silakan menonton film Teka-Teki 3. Halo teman-teman, saya Ras Prakasa. Saya Ferry Salim. Jangan lupa tanggal 23 Desember sudah tayang film Teka-Teki 3.